Nawas tidak bisa pidato, nggak bisa pidato. Suatu saat dipaksa pidato sama khalifah itu. Hei para hadirin, kamu pinter apa goblok? Lah mereka pinter, mau ngandani wong pinter, terus pinter kok ngandani gitu. Akhirnya hadirin itu kan karena seneng sama Abu Nawas itu seneng. Ya sudah Abu Nawas, kalau gitu kita goblok. Aku mau mengambil wong goblok. Akhirnya terus wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu Abu Nawas juga bisa pidato, tapi dia tahu saja caranya menyelesaikan masalah. Jadi itu Abu Nawas. Jadi ya orangnya kacau tapi cerdas itu, makanya jadi guyonan. Sebenarnya Abu Nawas itu figur yang nyata, tapi tidak senaif yang diceritakan orang-orang di anekdot itu. Ya, beliau itu orang soleh ketika era Harun ar-Rasyid. Tapi ya tadi karena banyak cerita yang macam-macam. Ya, Abu Nawas itu, makanya ini cerita anekdot. Jadi riwayatnya agak jelas tapi lucunya jelas itu. Jadi itu. Dia itu mangkel punya tetangga profesor ahli astronomi. Adiknya itu mau iso omong tok. Abu Nawas mau pinter molak-malik omong, kan masyhur itu dia cerita hari Senin tanggal sekian lihat Abu Nawas di alun-alun mau terbang. Orang lihat semua itu Abu Nawas itu ya sudah di podium ya hanya gitu-gitu tok. Kok nggak mau terbang-terbang? Ya mau itu ya tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bilang Abu Nawas terbang siapa? Abu Nawas mau terbang. Yang namanya mau itu ya tidak. Pernah dia itu lomba sama Harun ar-Rasyid. Siapa paling banyak pengunjung rumahnya di alun-alun. Harun Rasyid bikin khemah, dia bikin khemah. Tentu cerita ini bohong, yakini ini bohong. Memangnya bohong tenang. Makanya ini anekdot, hanya guyonan. Harun Rasyid karena dia raja itu ada apel, ada makanan macam-macam. Ya tentu pengunjungnya banyak. Batas akhir itu penilaian jam 12 malam. Abu Nawas tenang, satu pun nggak ada pengunjung, nggak ada makanan, nggak ada apa. Pas jam 12 rumahnya dia, kemahnya dibakar. Orang ke dia semua. Tit menang dia karena jumlahnya. Bahkan Harun Rasyid itu datang ke kemahnya dia. Karena lombanya kan pengumpulan massa terbanyak tit jam 12. Harun Rasyid pikirannya santri ya guys, sugoi jajan nggak mesti teko itu pikirannya gitu. Abu Nawas pikirannya beda, jenenge ana kebakaran pasti datang. Wis dihitung biaya khemah sama hadiahnya banyak hadiahnya. Yang ahli falak ini punya ilmu yang rasional, yang pinter sekali. Dia ilmuwan bahwa bumi itu bulat-bulat. Nah saya lagi tren meyakini bumi flat itu ya kacau nih. Mau gara-gara penjelasan sing sepihak. Ini wong nganggur. Lah wong ilmuwan kok sentimennya perkara wedi duit. Enggak boleh ilmuwan menyebut sentimen apa? Uang. Akhir bumi itu bulat-bulat. Jadi kalau Anda jalan ke timur terus nanti ke titik yang sama. Abu Nawas paham karena dia memang enggak ahli sains gitu. Suatu saat si profesor ini kemalingan, malingnya melayu ngetan. Terus minta tolong sama Abu Nawas, kejarlah maling itu. Kemana? Ke timur. Dia ngejar ke barat. Ditanya sama profesor, saya udah bilang larinya maling itu ke timur, kalau kejar ke barat nanti ketemu di titik yang sama. Jadi, akhirnya profesornya ngerti, oh ngenyek tuh. Jadi, nah khawatir saya nanti kalau santri-santri tidak pinter ilmu, terus pilihannya ilmu kayak Abu Nawas, jalan pintas tadi. Karena belajar falak jelimet, belajar faraid apa? Jelimet, ada aul, ada roh, terus semua ada masalah yang ruwet-ruwet terus. Akhirnya mau olah bicara. Ini musibah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu tidak boleh. Quran tidak mengajarkan itu. Quran tetap mengajarkan ilmu meskipun ada nilai seninya. Ya tadi nilai seni tadi misalnya Allah mencontohkan daraba wa masalah rajulan fihi syuraka. Terus kedua uniknya Quran itu begini. Setelah dipikir itu nyata-nyata lebih detail. Misalnya begini. Ketika Allah mencontohkan ba'udah itu nyamuk. Itu orang-orang kafir itu bilang gini, "Ya Muhammad, Tuhan Anda kehilangan stok ilmiah. Sehingga contoh itu enggak yang dahsyat tapi sekedar nyamuk. Wong nyamuk kok digawe contoh. Mbok ya contoh itu dinosaurus, tak jerapah, tak apalah yang keren itu. Mosok contoh apa? Nyamuk. Terus Allah menjelaskan innallaha la yastahi ayyadriban apa? Matsalam ma. Contoh apa saja? Apa saja itu ditafsiri ba'udatan fama faqah. Entah itu nyamuk,
fama fauqaha, atau yang di atasnya nyamuk, maksudnya di atasnya itu fil killah atau fisighor, atau yang di atas nyamuk yang lebih kecil ketimbang nyamuk. Sekarang saya contohkan kata Rasulullah, contoh yang kecil saja, nggak usah bikin nyawa, nggak usah, itu terlalu mustahil. Seorang pemahat patung, terus kamu pesen, Pak aku gaekno patung gajah, mesti muni sanggup. Tak muni, Pak gaekno patung gajah ukurannya ya semestinya gajah, oke. Tapi Pak aku gaekno patung nyamuk, ukurannya ya sak nyamuk, kira-kira sanggup apa enggak? Artinya ketika Allah gawe nyamuk itu lebih sulit ketimbang gawe gajah, apa lebih mudah? Lebih sulit. Karena nyamuk yang sudah kecil, dia punya alat kelamin, terus seberapa juga? Alat kelaminnya juga tetap harus ada lubangnya, terus seberapa juga? Temen saya malah ada yang cangkem elek bilang gini, lalu ya punya kumannya seberapa? Nah ini pentingnya ngaji akal. Kamu jangan hanya bilang, wow dinosaurus, jerapah, seru nyamuk. Nah karena orang sudah ada itibar dengan nyamuk, didatangkanlah nyamuk banyak. Sebenarnya nyamuk banyak itu mergo mangkel, gak diperhatikan itu. Terus. Lah ini saya tahadus bin Emat, istri saya itu sering protes. Istri saya kalau manggil saya Gus karena orang Jawa Timur. Itu sama-sama jagongan itu, saya itu tidak pati sering digigit nyamuk, ya digigit tidak sesering sampean, itu jelas. Terus saya tanya, Gus punya doa apa, kenapa tidak pati begitu digigit nyamuk? Saya bilang, karena saya sudah tahu hikmahnya nyamuk. Jadi harusnya dia sudah tidak nyerang saya, kata saya gitu. Makanya ini ijazah, agak mandi salah sampean gitu. Karena tadi logika yang terbangun gitu. Kalau Allah bikin gajah, melubangi belalai gajah itu masih masuk akal. Bahkan saat kita bikin patung masih bisa. Tapi kata tadi nyamuk itu sudah kecil, harus punya usus, harus punya alat kelamin, harus punya telur. Telurnya juga detail lagi. Ini disebut innallaha la yastahyi ayyadriba mathalam ma ba'udah. Sehingga ba'udah di mata ahli tafsir, di mata ulama ini contoh yang luar biasa. Tapi di mata orang-orang yang nggak seneng mikir, kok terima nyamuk itu. Makanya saya minta kangkang di sini bisa makan itu harus syukur. Makan itu luar biasa. Saya itu sering nyontohkan di Jogja ini. Saya punya teman sakit. Kalau nggak ada obat dari Belanda itu mati. Kalau ini nggak dapat obat bagus dari Belanda atau dari Jerman itu meninggal. Berapa bulan lagi matinya? 3 bulan. Kalau nggak sampai dapat obat mati 3 bulan. Oh masih mandi obat yang di Jogja. Apa itu makan atau minum? Kalau orang nggak minum nggak sampai 3 bulan sudah mati. Boy orang itu mikir seperti itu. Tapi kita ini kalau obat dari Jerman, dari Belanda itu hebat. Kalau enggak kita mati sebulan lagi, 3 bulan lagi. Allah bikin obat pada kita tiap hari, yaitu kita bisa makan, bisa minum. Itu kalau sekali nggak makan 5 hari bisa mati sama. Tapi kita karena ngakan itu hal yang biasa, nak duit iso utang, terus dianggap biasa. Ini kalau ulama masalah besar. Punya otak seburuk itu masalah besar bagi ulama. Sehingga Allah tidak malu ketika ngendikan kulu wasrobu, tidak malu karena makan ini urgen, sangat penting. Dan Allah tidak malu meskipun Quran itu temanya kelas tinggi, biasa Allah mengatakan jong kowe kulu min thayyibati maruzaqnakum, kamu makanlah. Karena minum obat itu kebutuhan kita ketika sakit. Tapi kalau makan adalah kebutuhan kita sihatan wasukman, saat sakit maupun saat sehat. Nah, kalau Anda dengan kualitas ini, ketika Allah membicarakan makanan itu Anda akan respect sama Allah karena memang ini urgen betul. Tapi kalau Anda cara berpikir gini, hanya cari goro ibal ilmu yang aneh, yang seru, kamu baca ayat itu akan menjadi biasa-biasa saja. Dan itu masalah bagi mahabbah Anda pada Al-Quranul Karim. Ya saya kira demikian. Terus mangke saya pikir tidak etis ya, kan ini Jumat nanti sing biasa itikaf nanti terganggu. Nanti saya ada problem. Ya kalau ada tanya jawab ya saya mohon tadi ya, karena ini zaman akhir saya memang butuh sekali. Kenapa saya mau datang? Satu, hormat Kiai Hanan. Dua, saya memang ingin banyak mufassir lagi, jangan hanya lewat baca terjemah kemudian merasa menjadi ahli apa? Quran atau ahli tafsir. Itu musibah besar itu masalah besar itu. Ya pokoknya saya mohon lah ya, setidaknya gitu. Misalnya orang kafir, kamu cari saja orang kafir, ternyata ada yang harbi, ada yang dhimmi, ada yang mu'ahad, ada yang mustakman. Lalu dalam tarikh ada kafir Yahudi, kafir Nasrani, kafir ahli kitab.
Kalau di fikih ada kafir yang lahum kitabun, ada yang tidak lahum kitabun. Kalau yang lahum kitabun disebut ini kitabiah kholiso, yang tidak itu kan beda-beda di fikih. Boleh nikahnya ndak, khilu dzabihatihim atau tidak, itu kan detail sekali. Makanya saya mohon ini latihan detail. Oke, sampean tetap ngaji, sering khatam itu bagus karena mengumpulkan semua ilmu. Tapi sampean harus menganalisis secara apa? Saya dulu ngaji Mbah Mun Muslim ya kilatan. Tapi saya ngapalkan sama Gus Bab putranya Mbah Mun, dulu muridnya Said Muhammad. Saya itu tak pelajari lagi di rumah, tak analisis lagi setelah besar sampai sekarang, karena ya itu beda. Kita selalu Robbi zidni apa? Ilma. Misalnya begini contoh ya, contoh. Kita mungkin tahu maknanya ayat tertentu itu begini. Misalnya begini. Faqula lahu qaulal layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Musa dan Harun, jika kamu datang ke Fir'aun, maka kalau ngomong, kalau dakwah itu qaulal layyinan, dengan dakwah yang halus. Nggih, qaulal layyinan. Ini bagi yang ekstremis harus baca dialek ini. Ini kisah nyata yang diceritakan Habib Zain bin Semit ketika ngarang Al-Manhajus Sawi. Juga diulang-ulang di beberapa kitab. Suatu saat ada ustadz, corong Jawa Kemelinti, datang ke Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid ini Banil Abbas, termasuk zuriyahnya Abdullah bin Abbas. Karena Harun Ar-Rasyid sebagai khalifah tentu salahnya banyak, namanya pejabat pasti salahnya banyak. Meskipun kebaikannya juga banyak, tapi salahnya juga banyak. Kalau kita kan tidak pejabat, salahnya tidak banyak, tapi prestasinya juga tidak banyak. Ya kan, misalnya ada tamu Raja Salman, katanya hormat tamu wajib, kamu kan tidak bisa hormat. Karena dia juga tidak mau dihormati kita kan. Nah terus si ustadz tadi datang begini, saya itu masih hafal teksnya. Ya Amirul Mukminin, inni nasihun lak famusyaddidun alaika fala tajidanna ala nafsika fi nafsika aliyya syai'an. Saya ini mau nasihati Anda, tapi saya maaf sekali karena nasihat saya ini kasar sekali. Musyaddid itu kasar, keras. Fala tajidanna fi nafsika aliyya syai'an, saya mohon jangan dimasukkan hati lah. Makanya terjemah bebasnya jangan masukkan hati. Katanya Harun Rasyid langsung marah. Uskut ya jahil, kamu itu ustadz bodoh. Kamu tidak boleh keras sama saya. Dia masih bantah, saya keras sama Anda karena Anda salahnya banyak. Terus apa kata Harun Ar-Rasyid? Inna wa ta'ala qad arsala man huwa khairum minka ila man huwa syarrum minni. Wa ma'adzalika qala ta'ala faqula lahu qaulal layyinan. Allah mengutus orang yang jelas lebih baik ketimbang kamu, yaitu Musa dan Harun. Musa dengan ustadz ini baik mana? Tidak, sama jawab saja. Baik Nabi Musa kan? Ilaman huwa syarrun minni. Fir'aun dengan Harun Ar-Rasyid buruk mana? Buruk Fir'aun. Itu saja masih dengan etika faqula lahu qaulal layyinan. Musa dan Harun kamu harus sopan. Tidak wae Fir'aun wajib sopan, tidak wae aku rasopan. Nah ini sudah iktibar dari terjemah netral atau terjemah yang datar, bahwa Allah ngutus Musa dan Harun ke Fir'aun, dan Musa dan Harun diharuskan kaulal layinan. Tapi menjadi energi mafhum yang luar biasa. Nak dakwai Fir'aun wae kaulan layinan, apa maneh dakwai podo-podo mukmin. Makanya kata Harun Rasyid, uskut ya jahil. Inna wa ta'ala qad arsala man huwa khairum minka ila man huwa syarrun minni. Wa ma'adzalika qala ta'ala faqula lahu qaulal layyin.